Halo teman-teman, dalam video kali ini saya Olivera dan Nabila sedang mengunjungi tempat pengolahan sampah di perumahan Titian Kencana, tepatnya di TPS 3R KSM 12 Kota Bekasi. Yuk kita simak isi wawancaranya. Permisi Pak Purwo, kami berdua dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya Olive dan rekan saya Nabila. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari bioteknologi lingkungan. Kita melihat kabar dari generator dari perumahan Titian ini, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, alat ini apa ya, Pak? Alat ini biasa disebut sebagai tungku mandiri, gitu ya. Tungku mandiri itu semacam insinerator manual ya. Jadi andalannya itu tempat pemusnahan sampah metode 3R, reduce, recycle, tapi dengan menggunakan pembakaran alami, natural draft. Pembakaran alami itu apa maksudnya? Pembakaran yang tidak menggunakan energi listrik atau energi minyak, gitu ya, tapi menggunakan energi sampah kering itu sendiri, sampah itu sendiri. Metodenya bagaimana? Metodenya adalah membuat sebuah tungku yang dihitung secara temperatur atau secara volume panas, sehingga dia mampu untuk membakar dirinya sendiri dengan media api kecil, api dari sampah kering, kemudian menciptakan panas di dalam ruangan insinerator itu untuk kemudian melumurkan atau memusnahkan sampah basahnya, gitu. Nah, pasti ada pertanyaan, lah asapnya bagaimana, gitu kan? Kan Iya, asap. Pak. Nah, asapnya itu akan sudah dilakukan sistem reduksian emisinya, jadi supaya tidak polutif, tidak mengganggu, dengan menggunakan semprotan air. Ini kan api dibakar itu kan asap timbul ya. Iya. Nah, timbul itulah disemprot sama air dengan menggunakan pompa penyemprot, gitu kan, penyemprot itu supaya asapnya itu tidak jadi polusi. Nah, itulah upaya untuk ramah lingkungannya, jadi tidak mengakibatkan polusi dan bau. Intinya adalah kita ingin melakukan pengelolaan sampah terpadu yang mempersedikit residu, jadi sisa sampahnya sangat sedikit, yaitu berupa abu kalau dari pembakaran, kemudian yang bernilai ekonomis berupa plastik botol. Nah, kalau residu yang lain itu sudah kita bakar. Nah, residu yang bersifat organik, karena kita di daerah perkotaan sangat sedikit volumenya organik, itu bisa sayur, bisa tanaman, gitu kan, itu sangat sedikit, sehingga tidak mungkin untuk kita olah jadi kompos, walaupun ada tempat untuk kompos. Itu saran 3R itu salah satunya reduce, reuse, recycle, termasuk pembuatan plastik. Jadi kita, karena volumenya sedikit, maka kita lakukan reduksi aja, jadi kita kurangi sebanyak mungkin supaya tidak dibawa ke bantar gebang atau ke sumur batu. Untuk mengurangi penumpukan gitu. Iya, jadi kan mengurangi volume serta mengurangi berpindahnya sampah ke lingkungan. Karena dengan bergeraknya sampah dari satu lokasi ke lokasi lain itu sangat berisiko, walaupun secanggih apapun namanya pengangkutnya. Di sini tiap jam 9 sampai jam 9 itu warganya ke sini nganter sampahnya sendiri tiap hari. Oh, berarti bukan diangkut? Enggak. Itu ini satu RT ini udah punya kesepakatan karena namanya portabilitas, jadi jaraknya jangan jauh, maksimum 100-200 meter, orang mau di sini. Gitu. Nanti kemudian dilakukan pemilahan, kemudian pemusnahan atau pembakaran yang tidak bisa diekonomikan kembali. Itu prinsipnya ya. Jadi sampah harus tuntas sekarang juga. Jadi jangan sampai ada timbunan sampah di rumah. Makanya di rumah nggak ada bak sampah. Iya, ngelihat perumahan tadi. Itu prinsipnya. Berarti alat ini dibentuk untuk sasarannya itu warga di sini.
sendiri? Iya, iya. Jadi ini karena volumenya kecil, 50 kilo. Jadi dalam sehari itu sampah di 50 kk ini kalau kali dua kan hanya sekintal gitu, 100 kilo kan gitu. Ini satu orang memproduksi 2 kilo, kalau 50 kk kan 100 kintal lah. Nah itu bisa sejam 2 jam lah langsung selesai. Prosesnya. Kalau cara pakainya itu gimana Pak? Cara menggunakan alat mulai dari mungkin mengaktifkan. Oh ya, jadi nanti itu kan kebetulan kita ada juga sampah yang tidak tertangani oleh kota. Itu sampah apa? Sampah pohon, sampah renovasi rumah, sampah orang bongkar-bongkar itu kan nggak diangkut ke Bantar Gebang gitu. Nah itu kebanyakan kita ambil kayunya untuk kita jadikan bahan bakar. Karena sampah kering kan agak kurang juga ternyata gitu. Maka kita bantu dengan bahan bakar. Bahan bakarnya berupa apa? Kayu-kayu bekas, ranting-ranting pohon yang mengering gitu. Jadi kalau lagi musim begini, musim hujan gini kan subur nih. Nah itulah kita potongin sebagian untuk kita keringkan, sehingga di musim nanti sudah kering kita jadikan bahan bakar. Bahan bakar untuk generator. Iya, untuk namanya generator lah caranya, generator manual itu. Nah itu dipetik dulu, diciptakan api dulu di dalam. Api nyala gitu, udah timbul panas karena di dalam tungku itu, dalam generator itu kita buat dari bata tahan api. Panasnya udah nyampe tertentu, baru kita masukin sampah-sampah yang udah terpilah itu. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu nanti bos berapa menit gitu langsung hilang, buka lagi. Nanti kita ke situ ya, buka lagi, masukin lagi sampahnya, buka lagi, masukin lagi sampahnya gitu. Tambahin lagi bahan bakarnya gitu. Macam orang masak lah gitu. Berarti metode pemanasan aja ya Pak, Iya. sama penghilangan uap. Iya, sama penghilangan uap. Uap itu dengan istilah teknisnya itu wet scraper. Jadi apa namanya, semprotan basah. Kalau dari terbentuknya alat ini ada kekurangan dan kelebihannya? Pasti ada. Jadi ya kelebihannya itu apa, sampahnya musnah seketika. Dari misalkan volumenya kubik gitu kan, ini cuman jadi 2%-nya gitu, kecil banget gitu kan, 2%-nya jadi tereduksi. Nah kekurangannya ya pasti masih banyak masyarakat yang mempertanyakan atau apa namanya, membiasakan diri untuk bisa menerima dalam radius tertentu bahwa ini menimbulkan panas, jadi panas ya anunya itu. Terus kemudian sedikit polutan. Jadi kalau pembakaran supaya bagus itu dipilah dari rumah, yang kering, yang basah, organik, non organik, harusnya begitu. Nah itu agak sulit masyarakat itu dari rumah, pokoknya semua campur jadi satu gitu ya, sehingga di sini mengalami kendala tentang pemilahan. Nah, negatifnya karena sulit pemilahan ya kita masukin aja, kita selesaikan, beresin gitu operatornya itu, karena milahnya kan butuh proses lagi gitu loh. Ya proses itu tujuannya untuk apa? Pertama intinya kan untuk meminimalisir terbakarnya barang-barang yang tidak boleh dibakar, seperti misalkan kayak karet, kayak plastik, kayak itu nggak boleh sebetulnya. Tapi karena masyarakat di challenge, ditantang untuk melakukan budaya memilah dari rumah, itu belum 100% bisa, sehingga peralatan ini hanya membantu sementara dan cepat cepat down gitu loh. Karena di dalamnya kan kalau begitu plastik kan langsung panasnya luar biasa, menimbulkan minyak. Nah itulah umur atau usianya ini yang kita beri secara desain itu setahun tidak apa-apa, itu setahun sudah ada perbaikan. Negatif yang kedua ya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemerintah. Itu pemerintah kan sebetulnya nggak diperkenankan untuk membakar gitu. Nah kita bukannya kita melanggar, kita itu cari solusi bagaimana membakar sampah yang terkendali. Terkendali itu artinya kita pertanggungjawabkan proses maupun hasil pembakaran. Dengan cara apa? Dengan cara teknis, dengan cara pertanggungjawaban teknis. Salah satunya tadi ada wet scraper, jadi itu polutannya itu nggak menyebar kemana-mana, direduksi, tidak polusi gitu kan, asapnya juga tidak mengganggu kan gitu.
itu dengan cara itu. Nah, kita tahu dari mana bahwa itu bisa bermutu seperti itu? Karena yang membuat ini kan masyarakat berdasarkan pengetahuannya. Nah, masyarakat itu siapa? Warga. Jadi ini tidak mengadopsi dari misalkan LIPI atau pabrik, enggak. Ini swadaya masyarakat. Siapakah masyarakat itu? Ya, salah satunya Pak Joko itu engineer-nya yang merancang. Kalau yang menggunakan ini sebenarnya sudah ada apa ya, stok sampah untuk diolah, yang apa ya, yang menjalankan, mengoperasikan alat ini. Itu kira-kira dari warga atau emang ada penanggung jawab sendiri? Nah, intinya sebetulnya dari warga atau warga yang mau. Kebetulan ini ada warga yang itu tukang warung itu namanya Pak Bambang. Karena teknologi sederhana, tepat guna, teknologinya tidak memerlukan keahlian karena dipakainya gampang. Sebetulnya dulu waktu launching pertama itu setiap warga bahkan anak kecil aja bisa bakar dulu gitu. Sekarang ada namanya operatornya khusus untuk melakukan pembakaran dan pemilahan. Hanya pemilahannya belum komprehensif, pemilahan sederhana saja. Kalau untuk residunya sendiri akhirannya diapain ya Pak? Abu ya. Abu itu ada 3 residu kan. Yang pertama kali tentu abu berupa sisa pembakaran itu. Sejauh ini baru kita sebar untuk perbaikan tanah, jadi kualitas tanah. Jadi biar nanti tanahnya jadi subur. Karena abu itu ternyata mineral gitu loh. Jadi abu itu mineral. Pada waktu 3 bulan penggunaan itu kita sudah lab abu itu terdiri dari apa aja. Itu dari mineral. Mineral itu apa? Ya unsur-unsur kimia. Banyak sekali gitu di situ jenisnya. Itu ada hampir 50 unsur kimia. Nah, itu karena kita belum bisa memberdayakan, kita pakai untuk perbaikan tanah. Salah satunya di belakang, di lapangan, itu jadi rumputnya jadi subur gitu ya. Nah, yang residu yang kedua, ya tadi yang daur ulang, plastik itu kita pilah gitu. Residu yang ketiga, yang organik itu biasanya kita tumpuk untuk apa namanya, kompos. Tapi organik sekarang udah nggak ada gitu. Organik itu udah nyampur, namanya sayur, apa-apa itu udah nyampur dengan minyak, sehingga tidak bisa kita butuh lagi proses untuk membersihkannya untuk menjadikan kompos. Makanya kita nggak. Nah, kompos di mana? Kompos di rumah, di ibu-ibu di rumah. Kalau penyacah ada sisa, masukin lagi di timba kecil atau itu sendiri, udah di situ tutupin. Nanti kita bantu waktu dulu prakteknya itu beli kompos murahan aja, kompos yang keliling itu dikasih kompos dikit tutup. Udah setiap ini paling sebulan baru penuh tuh. Udah jadi kompos lagi. Nah, kalau tanya berapa residu volume, jadi misalkan bayangin dari 100% sampah baik basah maupun itu hanya menjadi 2% residu. Ini tahun berapa ya Pak dibuat? Kalau proyek ini, rumah ini dapat bantuan pemerintah gitu. Itu tahun 18. Tapi intinya pembangunan sudah kita mulai di tahun 2011. 2011, jadi sudah hampir 10 tahun ya. Itu jadi sudah 10 tahun, terus dapat perhatian pemerintah di tahun 18 untuk diupdate. Kita modelkan ini namanya TPS 3R, jadi tempat penampungan sampah sementara metode 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, pemerintah mau membantu kita lewat PU Jawa Barat. Dengan standarnya dia, kita nggak mau, kita usulkan standar baru kita, di mana TPS itu harus sekaligus punya fungsi sosial untuk tempat yang tidak menakutkan atau tidak berdampak negatif. Kebanyakan perumahan atau kelompok masyarakat itu menolak TPS, tempat pembuangan sampah, nggak mau dekat rumahnya, pasti nggak mau. Karena anggap bau. Iya. Dan sifatnya kayak gudang atau kayak ya timbunan sampah lah ya. Nah, kita coba desain di mana TPS itu tempat solusi untuk masyarakat membicarakan tentang lingkungan dan sampah dan lingkungannya. Makanya dibentuk model kafe. Gitu. Jadi orang-orang ibu-ibu RT, apa kalau mau ngobrol tentang lingkungan di sini. Karena begitu, maka persyaratannya sampah tidak boleh bau, sampah tidak boleh mengandung lama. Jadi ini kan semalam nih udah begitu nanti dibakar. Jadi nggak sampai timbul jentik penyakit atau bau.
kecuali masyarakat yang malas ya, kecuali baru buang ke sini kan kita nggak ambil, jadi kita nggak kolektif, tapi mereka yang datang. Berikut sudah dilakukan penjelasan oleh Pak Purwo tentang alat TPS 3R dari perumahan kencana. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan inspirasi dari warga daerah sini. Kita dengarkan yuk penjelasan cara kerja dari alat ini. Ini semua akan dituangkan ke sini, ini kan hidrolik, nanti diangkat kayak meja gitu kan, diambil sementara yang plastik dibawa ke sini. Jadi dipilah, ini meja pilah namanya. Meja pilahnya di sini diambilin tuh. Nah itu buktinya ada kaleng, ada ini segala macam, ada kardus gitu ya. Nah yang sudah tidak bisa dipilah itu akan disiapkan untuk dibakar. Nah proses pembakarannya biasanya begini. Namanya kayu bahan bakar itu kita bakar dulu di sini nih. Masukin beberapa kayu gitu ya, dibakar dulu, ditutup. Nah sehingga terciptalah hembusan udara dari sini untuk memanaskan ruang tunggu. Begitu tercipta panas, yang ini dibuka, dimasukin namanya sampah itu. Loh, Ini nanti diangkat. nah diangkat pakai hidrolik itu, jubus gitu, masukin situ kan langsung kebakar tuh. bakar berapa puluh kalau penuh, tutup dulu, bakar 5 menit, diisi lagi, ini diisi lagi gitu aja. Terus kemudian jadilah abu seperti itu. Oh, jadi paling bawah ini Abunya. Presiden. Nah, jadi dari terbakar tadi, yang di atas tadi langsung jadi abu ke bawah. Tadi sebelum panas tiba itu ada pompa untuk nyemprot di daerah sini. Ini ada putaran air supaya tanahnya nggak hitamnya dimasukin di sini. Jadi air ini air limbah dan sampah. Dan ini setelah diukur dengan pH meter itu ternyata netral gitu loh, tidak limbah asam atau limbah basa keterlaluan. Setelah diukur bagus. Maka ini berkurang, kenapa diambil itu kan kayu